Pemirsa, eskalasi konflik antara Amerika Serikat dengan Israel dengan Irak memicu kekhawatiran terhadap stabilitas di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini turut berdampak pada situasi keamanan dan mobilitas warga negara Indonesia di sejumlah negara Uni Emirat Arab. Perwakilan Republik Indonesia di Abu Dhabi dan Dubai kini telah menetapkan status siaga 3 atau peningkatan kewaspadaan. Untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Uni Emirat Arab, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Judah Nugraha, Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab. Pak Judah, seperti apa kondisi terkini di Uni Emirat Arab saat ini dan kemudian apa yang menjadi fokus dari KBRI untuk perlindungan WNI yang ada di sana, Pak? Ya, selamat siang Mbak Hillary. Dapat kami update bahwa serangan rudal dan drone Iran menuju ke UAE masih terus berlangsung. Total ada lebih dari 1.100 serangan rudal dan drone yang sudah dilancarkan dan mayoritas memang dapat diintercept oleh sistem pertahanan udara UAE. Ancaman terbesar saat ini adalah serpihan dari rudal-rudal tersebut yang dapat menjatuhi kawasan sipil. Hingga saat ini berdasarkan informasi dari otoritas tempat ada 3 korban meninggal dunia. Ini adalah warga negara dari Bangladesh, Pakistan, dan Nepal. Kemudian ada 68 luka-luka. Sedangkan dari warga negara Indonesia dapat kami konfirmasi bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan rudal. Namun ada 57 warga negara Indonesia yang stranded, yang terganggu jadwal penerbangannya karena sejak awal serangan 28 Februari yang lalu penerbangan ditutup. Jika nanti situasi memburuk begitu Pak ya, misalnya kita berandai-andai begitu, apakah ada rencana evakuasi atau repatriasi WNI yang ada di sana Pak? Dan kemudian jika langkah itu diambil, apakah dari KBRI sendiri sudah berkomunikasi dengan otoritas di Uni Emirat Arab? Ya, secara prosedural memang sudah diatur melalui Kementerian Luar Negeri bahwa seluruh perwakilan RI wajib memiliki rencana kontingensi untuk mengantisipasi situasi yang dapat membahayakan jiwa warga negara Indonesia. Termasuk di KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai, kami sudah memiliki rencana kontingensi tersebut dan kami juga sudah menetapkan status siaga 3. Artinya kita sudah masuk ke dalam situasi kedaruratan. Status siaga ini ada 3 tahapan, 4 dan lebih lengkapnya. Pertama situasi normal, siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Nah saat ini kita ada di siaga 3. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab sudah melakukan 2 kali briefing. Mereka menyampaikan bahwa situasi UAE masih aman dan terkendali. Mereka memang tidak merekomendasikan untuk keluar wilayah UAE, namun juga tidak melarang. Jadi itu diserahkan kepada masing-masing individu, namun mereka berusaha untuk memberikan jaminan keamanan, termasuk kalau kita lihat di pemberitaan Presiden UAE itu datang ke Mall di Dubai untuk menunjukkan bahwa situasinya masih aman dan terkendali. Namun dalam konteks rencana kontingensi tentu kita perlu mengantisipasi jika terjadi eskalasi. Nah, untuk itu berbagai macam persiapan tentu sudah kita lakukan berkoordinasi dengan pusat. Bapak Menteri Luar Negeri sudah mengadakan rapat khusus dengan seluruh duta besar yang ada di kawasan Timur Tengah untuk membahas langkah-langkah kontingensi yang sudah dan perlu kita lakukan. Koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait itu seperti apa aja, Pak? Apakah nanti ketika situasi memburuk gitu akan ada skenario darurat yang sudah direncanakan oleh pemerintah, Pak? Ya, tadi kami sampaikan dalam konteks terjadi eskalasi, tentu nanti secara prosedural kita akan meningkatkan status siaga. Dari siaga 3 bisa nanti ke siaga 2. Dan dalam kondisi bahwa situasi keamanan sudah tidak terkendali, situasinya sudah sangat membahayakan jiwa warga negara Indonesia, terjadi situasi yang chaotic, ya, stok logistik sudah tidak ada, jaringan komunikasi, transportasi sudah terputus dan sebagainya, dan juga banyak perwakilan asing lain yang juga sudah melakukan proses evakuasi aktif. Nah, disitulah saat kita akan menetapkan siaga 1 dan pemerintah akan melakukan langkah-langkah evakuasi. Oke.
Oke Pak, bila tadi dikatakan tidak ada rencana untuk evakuasi, begitu, apakah dari KBRI sendiri ada rencana atau program untuk melindungi WNI yang saat ini sedang ada di situasi konflik, Pak? Apakah mungkin akan ada advis keamanan, begitu, ataupun mungkin ada monitoring rutin untuk memantau bagaimana kondisi WNI di dalam masa konflik ini, Pak? Ya, betul Mbak Hilary. Jadi berbagai macam upaya yang kita lakukan untuk memastikan keamanan warga negara kita, meskipun kita saat ini masih ada di siaga 3. Yang paling utama dalam situasi kedaulatan ini adalah bagaimana kita mengelola psikis masyarakat. Tentu sangat wajar kita takut dan khawatir dalam situasi seperti ini, namun yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita bisa mengelola agar rasa takut dan khawatir itu tidak berubah menjadi kepanikan. Karena kepanikan itu justru akan membahayakan diri kita sendiri karena kita tidak dapat mengambil keputusan secara rasional. Dan untuk itulah kemudian KBRI Abu Dhabi, KJRI Dubai sejak awal 28 Februari yang lalu berupaya untuk mengelola tersebut dengan dua hal. Pertama, situational awareness. Kita memberikan berbagai macam update situasi keamanan kepada masyarakat kita agar mereka aware dengan situasi yang ada saat ini. Karena kalau kita tidak tahu dengan situasi yang ada, gelap, gitu ya, kita akan cenderung panik. Kita berikan berbagai macam informasi melalui himbauan, melalui sosial media kami. Kami juga mengadakan kegiatan town hall meeting. Kami sudah mengadakan 2 kali town hall meeting secara virtual untuk menjelaskan update situasi keamanan kepada seluruh masyarakat kita yang ada di UAE. Yang kedua, preparedness, kesiapsiagaan. Artinya tadi, kita mengingatkan masyarakat kita tenang, namun tetap waspada, dan kita juga sudah bersiap jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Dalam total meeting itu juga kami menjelaskan langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh perwakilan TNI untuk mengantisipasi jika ada eskalasi lebih lanjut. Nah, harapan kita dengan dua hal tersebut, kita mampu mengelola moral dari teman-teman WNI kita yang ada di sini, sekaligus mengantisipasi jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Oke, baik. Nah, terakhir Pak Yuda, Em, bagaimana KBRI memitigasi dampak dari konflik ini Pak terhadap WNI yang mungkin stabilitas pekerjaannya terganggu gitu karena konflik, ataupun mungkin bagi mereka yang terpaksa harus memperpanjang izin tinggal gitu karena jalur dari wilayah udara ditutup akibat konflik Pak? Ya, ada 81.000 warga negara Indonesia yang tinggal di UAE. Mayoritas ini adalah pekerja sektor domestik dan juga ada beberapa yang bekerja di sektor formal dan ekspatriat. Kita terus engage mereka. Dan terkait dengan visa, kami sudah tanyakan kepada Kementerian Luar Negeri UAE, don't worry, teman-teman UAE tidak perlu khawatir. Bagi yang stranded, jadi pemerintah UAE sudah memberikan emergency visa. Dan bagi yang tinggal di sini, ya, tetap, namun visanya sudah mau habis dan tidak dapat mengurus ya, ke imigrasi setempat, itu pun tidak perlu khawatir karena otoritas UAE sudah memberikan jaminan bahwa mereka akan diperpanjang visanya secara otomatis. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan perpanjangan visa selama masa kedaulatan. Apakah di sana ada WNI yang mungkin terdampak secara logistik begitu atau mungkin rumahnya terdampak? Kami tentu bersiap ya, untuk hal itu, namun hingga saat ini tidak ada warga negara kita yang terdampak rumahnya gitu ya, terkena serpihan gitu ada. Dan kemudian dari suplai logistik juga masih sangat memadai saat ini. Tidak, kami sudah memeriksa, memonitor situasi masyarakat ya di toko-toko dan sebagainya, tidak ada panik buying. Dan Kementerian Ekonomi serta Pariwisata UAE juga sudah menjamin kecukupan suplai logistik untuk wilayah UAE. Jadi so far masyarakat tetap tenang karena tidak ada yang terdampak dan juga logistiknya aman. Namun sekali lagi dalam konteks kontingensi tentu kita bersiap untuk hal. Nah, hal-hal lain yang kita lakukan, kita melakukan kunjungan ke beberapa WNI kita yang stranded yang untuk memberikan dukungan moral. Kemudian hari ini dapat kami sampaikan kita juga memfasilitasi repatriasi WNI yang stranded dari 57
Jadi angkanya memang bergerak. Data terakhir yang masuk ke kami ada 57 WNI yang stranded, baik di Abu Dhabi maupun yang ada di Dubai. Nah, pagi ini kita sudah memfasilitasi repatriasi mereka menggunakan penerbangan yang ada, baik itu Emirates maupun Etihad. Total ada 37. Ya, 37 WNI yang alhamdulillah bisa take off, dan berarti masih ada 20 lagi yang sedang kita upayakan. Jadi ini uh, perkembangan yang positif, perkembangan yang cukup positif, dan kita memberikan dukungan selama mereka tadi dalam proses check-in, ya, dalam proses pengurusan di bandara. Oke. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Juda Nugraha atas waktu dan penjelasannya. Kita tentu berharap agar situasi kawasan segera kondusif dan seluruh warga negara Indonesia tetap aman dan dalam kondisi yang terlindungi. Terima kasih, Pak Juda. Terima kasih Mbak Alen. Kita doakan bersama supaya kondisi kita semakin baik. Pemirsa, saksikan terus informasi terkini dan akurat lainnya hanya di portal antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.